Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Raihan dengan NIM 2024 011 08 10 187 akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Jadi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ruang lingkup hak asasi manusia meliputi yang pertama hak pribadi, hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Kemudian, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak berkenan dengan masalah ekonomi dan sosial. Hakikat hak asasi manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah atau aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan negara. Kemudian poin kedua yaitu hak asasi di Indonesia. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi. Kemudian Republik Indonesia Serikat. Kemudian periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950. Komnas Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Kemudian tujuan daripada Komnas ini yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Pengadilan HAM, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Poin C yaitu pengadilan hak asasi manusia, yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Poin D yaitu setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Kemudian poin E yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini banyak macam pelanggaran HAM di Indonesia. Dari sekian banyak kasus HAM yang terjadi, tidak sedikit juga yang belum tuntas secara hukum. Hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan dan itikat baik pemerintah untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini. Poin A yaitu kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal atau genosida, setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan. Yang kedua yaitu menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Yang ketiga, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. Keempat, penyiksaan. Kelima, penghilangan orang secara paksa. Keenam, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kemudian poin B yaitu kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Demikian pemaparan materi tentang hak asasi manusia singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.